Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pemirsa. Selamat sore. Pada podcast kita kali ini, kita akan membahas tentang sejarah penghulu di Riau sesudah zaman kemerdekaan. Untuk itu, mari kita sapa dulu narasumber kita, yaitu nenek kita, Nek Samsudin. Ya. Selamat sore, Nek. Selamat sore. Coba supaya pemirsa lebih jelas, Nenek memperkenalkan diri dulu, Nek. Nama saya Samsudin. Tugas selama ini sebagai staf kantor KUA. Karena saya suka tentang sejarah, maka saya cari-cari sejarah Riau ini. Tinggal saya di Pasar Teleng, Pasar Riau. Ya. Itulah apa saya. Oke. Kemudian di sebelah kita sudah hadir ongah kita, itu supaya memperkenalkan diri dulu, Ngah. Silakan, Ngah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ali Amran. Lahir Pancan, Riau, Pasaman, 17 Juni 1963. Ya, pekerjaan pensiunan guru SMP di SMP 2 Riau atau SMP standar. Kemudian setelah 15 tahun pindah ke SMP Negeri 4 Kota Padang Sidimpuan. Setelah 11 tahun di SMP Negeri 4 Kota Padang Sidimpuan, diberi amanah sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 4 Angkola Barat, atau yang sekarang itu SMP 3 Angkola Sangkunur. Dan terakhir saya menjadi guru di SMP Negeri 1 Batang Toru, pensiun pada bulan Juni 2023 yang lewat. Inilah tentang riwayat pekerjaan saya. Oke. Baik, pemirsa, sesuai dengan topik pembicaraan kita pada podcast kita ini, yaitu tentang sejarah penghulu di Pasar Riau sesudah zaman kemerdekaan. Langsung saja, nih. Ya. Bagaimana penceritaannya? Karena di podcast kita yang pertama tadi, Ya. artinya di zaman Belanda, Ya. telah kita jelaskan tentang fungsi daripada penghulu ini, baik itu penghulu Darek atau Ya. penghulu Mandailing. Ya. Nah, sesudah zaman kemerdekaan ini, bagaimana pula peran daripada penghulu ini? Persilakan, ya. Kita lanjutkan, dimulai dari kedudukan Jepang menyerang Indonesia pada tahun 1942. Tidak ada penghulu yang berani, karena Jepang tidak ambil pusing dengan penghulu. Yang penting sama Jepang, orang pemuda Riau masuk tentara Jepang untuk melawan sekutu. Jadi tidak perlu soal penghulu. Ya, artinya di zaman Jepang ini penghulu itu adalah vakum, nah, tidak difungsikan. Ada fungsikan. Nah, ya, lanjut nih. Pada tahun 1946, penghulu yang dulu dari 1942 sampai 1946 itu
dianggap orang sebagai orang feodal. Jadi terjadi revolusi sosial. Itu penghulu itu akan dibunuh, mau dipancung oleh orang-orang revolusi sosial. Kebetulan kemenakannya yang bernama Idrus Kamal pendekar. Jadi kata kemenakannya, coba kalian pegang-pegang mamaku. Aku lawan kalian. Nggak berani orang. Selamatlah penghulu Koder ini dari ancaman-ancaman orang untuk membunuhnya. Setelah itu, pada tahun 1947 sampai itu Koder enggak mau dia jadi penghulu. Setelah itu setelah merdeka akhirnya dibujuk-bujuk Koder ini jadi penghulu balik. Dia jadi penghulu sampai tahun 1957 jadi penghulu Pasarau. Sedangkan penghulu Dare tidak ada fungsinya lagi karena Indonesia sudah merdeka dan penjara itu ditutup. Ya. Oke nih. Ya. Pertanyaan selanjutnya, tentu berdasarkan yang menjabat penghulu-penghulu ini sebelumnya adalah penghulu Dare, Ya. penghulu Mandailing. Ya. Apakah sesudah zaman kemerdekaan faktor dari keturunan baik itu penghulu Dare atau Rumah Batu Ya. ataupun penghulu Mandailing, Ya. apakah memilih penghulu itu dari jalur keturunan yang dua ini? Setelah merdeka, penghulu ini dilantik oleh camat. Kalau dulu kan pemerintah kontor dari Belanda. Ya. Kalau sekarang sudah merdeka, camat. Camat Kecamatan Rau, Mapatunggul. Jadi yang boleh jadi penghulu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan ini jadi penghulu itu diambil dari keturunan Dare, keturunan Sultan Ibrahim dengan keturunan Datuk Baginusati. Itu yang boleh jadi penghulu. Sampai tahun 2020-an lah. Ya. Dalam perkembangannya atau dalam proses apanya yang memilih penghulu ini adalah masyarakat. Masyarakat memilih. Tapi orang-orang dipilih itu adalah turunan dari penghulu Dare dan penghulu Mandailing. Kemudian baru Diganti oleh camat. oleh camat. Orang ini bergantian. Sudah penghulu Dare diganti oleh penghulu Mandailing. Setelah penghulu Mandailing diganti lagi oleh penghulu Dare. Itu bergantian. Nah, Itulah. sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa sesudah kemerdekaan ini jabatan penghulu ini sudah dijabat sebanyak 7 orang. Ya. Sesuai dengan catatan yang kami punya, Ya. bahwa yang 7 orang ini adalah yang pertama Abdul Qadir. Ya. Nah, itulah yang Sejak zaman Jepang. zaman Jepang tadi. Yang kedua Pak Jamaluddin. Ya. Yang ketiga Pak Darwis. Ya. Yang keempat Pak Abdurrahman. Ya. Yang kelima Pak Ayub. Ya. Yang keenam Ahmad Bakri. Ya. Yang ketujuh adalah Inil. Ya. Nah, dari yang 7 ini, nampaknya di sini jabatan yang ke-6 dan yang ke-7 ini bukan dari Ya, jalur tidak sesuai lagi dengan jalurnya. jalur dari turunan Sultan Ibrahim tadi dan Datuk Baginusati. Iya. Nah, sepengetahuan ini,
eh, yang dalam yang penghulu yang bertujuh ini, Ya, yang artinya yang Nenek punya pengalaman pribadi lah dengan yang bertujuh ini, yang penghulu siapa nih? penghulu Abdurrahman. Karena ketika itu penghulu dia kepala desa. Sedangkan saya diangkat menjadi sekretaris desa. Ya. Jadi dekat dengan kepala desa. eh, Sedangkan yang berdua lagi itu kerjanya yang menjilat-jilat Datuk Rangkai Besar. Ahmad Bakri, karena dia diangkat menjadi imam. Kebetulan Datuk Rangkai Besar bernama Fauzi, sifatnya sangat apa dengan agama. Karena itu katanya diangkat untuk sementara menjadi penghulu Ahmad Bakri. Tapi sampai dia mati, meninggal, Ahmad Bakri itu tetap penghulu sampai dia meninggal. Kemudian yang penghulu Abdurrahman atau penghulu Rahman yang dikenal di masyarakat. Ya. Coba Nenek jelaskan proses pemilihan beliau jadi penghulu nih. Penghulu Abdurrahman ini memang dipilih. Bahkan dia meminta tanda tangan untuk dipilih. Kalau mau memberi tanda tangan, dia mau jadi penghulu. Kalau enggak mau masyarakat, enggak mau dia. Waktu proses beliau diangkat jadi penghulu. Jadi penghulu. Kebetulan dia bersahabat dengan Darwis, penghulu sebelumnya. Ya. Dibantu oleh Darwis dia diangkat jadi penghulu. Jadi setelah dipilih, maka dilantik oleh camat. Dilantik camat. Setelah dia dilantik camat, dia mendekatkan diri Datuk Rangkai Besar kepada Datuk Rangkai Besar yang bernama Sanusi. Mendekatkan diri lah. Tidak ada orang yang berani mengganggu penghulu. Karena yang mengangkat Datuk Rangkai Besar. Jadi apa kata Datuk Rangkai Besar itulah diikuti oleh penghulu. Sebenarnya kebalikannya. Datuk Rangkai Besar itu belajar tentang adat dengan penghulu Rahman. Itulah sebenarnya yang terjadi. Oke nih, kita beralih ke Ongah Ali Amran. Iya. Jadi yang Ongah secara pribadi yang berhubungan dengan penghulu Rahman ini atau Abdurrahman ini, kira-kira profil beliau ini bagaimana nggak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini yang tahu saya adalah saya bersahabat dengan anaknya almarhum ini. Baik itu anaknya yang bernama Adlis Rahman maupun Azhari Rahman, itu adalah anak daripada almarhum. Kemudian almarhum ini adalah bersahabat dengan ayah saya. Yang saya tahu, almarhum ini di samping namanya penghulu Abdurrahman, dia itu adalah saudagar. Kalau di Pasar Rawa atau di Rau ini, cukuplah dia itu sebagai teladan, kata ayah saya. Nah ini, dia itu di samping berjabatan, dia mempunyai saudagar, atau kalau cara sekarang entrepreneur kata orang. Nah, kemudian ayah saya pun kalau saya mau dibelikan berupa sepatu, itu kepada almarhum itulah ayah saya berbelanja membeli sepatu saya untuk sekolah. Ini yang setahu saya. Semenjak tahun 77 lah sampai tahun 80 itu saya masih ingat dengan almarhum ini.
Itu saya telepon tadi sahabat saya itu Azhari Rahman untuk memastikannya mulai dari tahun berapa dia menjadi penghulu. Tapi telepon saya belum diangkat lagi untuk kepastiannya. Tapi yang saya tahu semenjak saya SD lah tahun 70-an itu almarhum ini sudah menjadi penghulu, sudah bernama, sudah dipanggil orang penghulu di Pasarau. Nah, ini Berdasarkan catatan dari Nik Samsir, beliau mulai jadi penghulu tahun 1969. Gitu. Nah, ya. Kalau pada zaman beliau menjabat kepala desa, adakah pengalaman ongah yang berkesan tentang beliau? Begini, almarhum ini jadi kepala desa, yaitu yang sekretaris desanya inilah mama kita ini, Mak Samsirudin bin Idrus Kamal inilah pelaksananya yang melaksanakan sebagai wakil kepala desa atau sekretaris desa namanya pada waktu itu. Kemudian saya sering juga berjumpa dengan almarhum ini waktu almarhum Pak Abdul Rahman ini bersaudagar, saya sering juga jumpa ke sana. Nah, kemudian saya juga pernah ke rumah almarhum ini, yang mana istri daripada almarhum ini, yaitu ibundanya Azhari Rahman, juga ini kalau di rumah itu juga menjual alat-alat elektronik. Yang setahu saya pergi berbelanja sama ada abang saya atau ongah saya di Cikarang, itu ongah Sarul. Ini tempat mereka itu berbelanja alat-alat elektronik. Nah, ini dari saudagarnya beliau itu. Juga terakhir pernah juga saya makan di rumah makan di rumah beliau ini. Ya. Ini yang sepengetahuan saya. Oke. Sekarang kembali kita ke topik tentang sejarah penghulu nih. Ya. Kita fokus tentang proses pengangkatan penghulu ini Ya. dari yang bertujuh ini. Dari yang bertujuh ini kan ada yang terakhirnya yang 6 dan 7 yang di luar keturunan dari Sultan Ibrahim dan Datuk Baginda Sati. Nah, coba jelaskan nih, di mana yang Jadi kalau timpang ya? Kalau Sultan Ibrahim itu dianggap dari orang dari rumah batu, sedangkan Datuk Baginda Sati dianggap dari Kotorajo. Itu yang penghulu Mandailing. Ya, penghulu Mandailing dari Kotorajo. Ya. Jadi orang ini berganti-gantian, setiap berganti penghulu berganti-gantian jadi penghulu. Orang-orang itu yang berganti-gantian. Namun orang ini adalah keturunan dari yang dua itu. Ya. Kalau enggak dari keturunan dua ini enggak sah. Nah, dari yang Ahmad Bakri ini? Ahmad Bakri ini dia kan datang dari Panongang. Bahkan dia dari keturunan orang Jawa. Karena pandai mengambil hati Datuk yang besar yang bernama Fauji, diangkatlah dia menjadi penghulu. Dibuatnya surat ditandatangani oleh orang yang berkuasa, yang punya andil di Pasarau. Dibuatlah dia disetujui orang-orang yang punya andil, ditandatangani. Namun walaupun ditandatangani yang punya andil oleh Datuk yang besar yang bernama Fauji, dibuat penghulu sementara. Selain sebelum kita dapat penghulu dari keturunan yang dua ini. Itulah. Oh, artinya ada di alas artinya. Ya, ada apanya? Artinya menjelang dapat yang turunan yang kedua dari dua ini, untuk definitifnya. Ya. Maka statusnya
sementara. pejabat sementara. Nah, setelah itu yang menjabat sekarang ini yang bernama Inil. Oke, pemirsa, itulah tadi pembahasan kita tentang sejarah penghulu di Pasarau ini sesudah zaman kemerdekaan. Jadi nampaknya di sini banyak dinamika yang terjadi dalam pemilihan penghulu di Pasarau ini. Oke, pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tunggu untuk podcast selanjutnya. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.